Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis Qudsi, yang mana kita melihat ya, para jemaah sekalian, hadis-hadis yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya turunkan ya melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi kalamullah melalui perantara Rasulullah ya. Hadis-hadis yang telah kita bahas keutamaan kaum muslimin ya, janji Allah ya, kemudian bagaimana Allah memerintahkan kita dengan syariat taubat ya, keutamaan berinfak ya dan lain sebagainya ya. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis Athamin ya, di hadis ke-8 ya, dengan materi keutamaan waliullah ya, menjadi. Nah, ini definisi bagus ya. Keutamaan tentu akan kita bahas apa sih spesialisnya ya. Apa sih kelebihannya dari pandangan syariat Islam ya, menjadi ya. Ah, kalimat menjadi kana yakunu soro yasiru ya asbaha yusbihu. Dalam bahasa Arab itu berbeda-beda maknanya. Ya, kalau kana yakunu itu bisa menjadikan dari takdir. Ya. Kalau misalkan soro yasiru itu dari usaha ya. Jadi menjadi tapi dari usaha. Ya. Ah, kalau asbaha yusbihu itu biasanya dari alam. Ya, secara alami lah. Ya, sama-sama menjadi artinya, tapi pemakaiannya berbeda. Ya, apa yang dimaksud menjadi di sini? Apakah atas takdir Allah seperti wahyu dan juga mukjizat Allah ya yang diturun kepada para nabi dan juga rasul, atau usaha setiap hamba untuk menjadi waliullah? Nah, kalau kita tanyakan para jemaah sekalian ya, ketika kita terbesit kata wali ya, nah, apa yang kita pikirkan gitu kan? Wali songo, ya kan? Waliul amr pemimpin ya. Kalimat kata wali secara etimologi atau bahasa aula yuli ya, mewakilkan atau ya Allah Yuli itu eh afan, dia lebih ke ini ya, mewakilkan secara perintah ya. Jadi apa yang diperintahkan dilaksanakan itu Allah Yuli ya. Hmm. Nanti akan kita bahas ya. Kalau walla yuwalli itu mewakilkan utuh ya. Makanya dalam fikih muamalah kan ada namanya eh afan ya, wilayah, ada wakalah. Wakalah juga perwakilan dan sebagainya. Itu bahasanya beda-beda, ya. Nah, akan kita bahas definisi wali. Dari apakah dari walla yuwalli, aula yuli, wakkala yuwakkilu, itu bagaimana? Ya, karena semuanya mewakilkan, tapi berbeda juga maknanya gitu kan. Nah, Allah alam ya, mungkin kita nggak bahas secara terperinci. Ya, di sini wali Allah dari aula yuli. Ya, aula yuli itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, maka ya kita akan lihat ya ayat bahwasannya ya waliullah itu apa? Ya, saya akan ambil anak akan ambil satu surat atau satu ayat ya. Hmm. Yang mungkin kita sering hafal yaitu Al-Waqiah ya. Ya, kita lihat ya bahwasannya di awal ayat ya tentu ayat surat Al-Waqiah berisikan tentang hari akhir ya. Nah, maka ya mulai pertengahan surat ya, ketika Allah menunjukkan ini nih kejadian-kejadian pada hari akhir sampai akhirnya ya, itu pembahasan pertama masuk ke pembahasan kedua
Ya, di surat Al-Waqiah, kondisi seluruh hamba pada hari akhir. Ya, nah, ya, ketika ya Allah Subhanahu wa taala di ayat ketujuh ya, wa kuntum azwajan thalathah ya. Jadi setelah kejadian hari akhir nanti kita dibangkitkan secara amalan seluruh manusia, nggak cuma muslim saja, itu ada tiga golongan ya. Wa kuntum azwajan salas. Kalian itu nanti terbagi menjadi tiga golongan. Secara amalan ya, kita akan terbagi menjadi tiga ya. Ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maiman. Yang pertama itu ya, yang pertama adalah orang-orang yang golongan kanan ya. Maka mereka lah orang yang selalu berbuat kebaikan ya. Nah, Imam Hasan Al Basri ya mendefinisikan al-maimanah, orang-orang golongan kanan, mereka adalah golongan yang memenuhi kewajiban ya, meninggalkan seluruh yang haram, namun tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang sunnah dan juga menjauhi dari yang makruh ya. Nah, ini golongan pertama yang didefinisikan oleh para ulama ya. Salah satu yang Anda ambil pendapat dari Imam Hasan Al-Basri karena lebih singkat ya dan padat. Walaupun kalau dilihat dari pendapat yang lain ya, Syekh Albani ya, pendapatnya mirip tapi lebih panjang definisinya ya. Maka inilah golongan pertama al-maimanah ya. Golongan yang memenuhi kewajiban ya, namun tidak membebani menjauhi larangan yaitu haram, namun tidak membebani dirinya dari menjauhi kemakruhan dan juga melaksanakan sunnah. Ini golongan pertama ya. Nah, yang kedua ya, ashabul masy'amati ashabul masy'amah ya. Su ya. Masy'amah itu dari kalimat su, buruk, keji ya. Yang kedua adalah golongan-golongan orang yang keji, yang mereka melakukan keburukan di atas muka bumi ya. Nah, inilah golongan yang kedua yang jelas ya. Ini bukan dari waliullah ya kan. Nah, nah yang terakhir wasabiqun sabiqun ya. Nah, yang ketiga itu adalah golongan orang-orang ya yang menakik itu mereka ya as-sabiqun sabaqa yusabiqu mendahului atau mengutamakan. Jadi seluruh yang mereka amalkan itu mengutamakan syariat Islam. Artinya apa? Kewajiban dimaksimalkan. Keharaman benar-benar dijauhi. Sunnah ditegakkan. Ya, ya. Makruh benar-benar ditinggalkan. Ya, seakan-akan itu seperti syubhat. Ya, suatu yang diragukan. Ya, dan berhati-hati atas hal yang mubah. Ya, makanya para ulama itu setiap ada hal muamalah pasti mereka bermusyawarah ya karena berhati-hati dari suatu hal yang mubah ya karena kullu fil muamalati yarji ila bara'atin zimmah, seluruh muamalah itu sebetulnya aslinya itu bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah itu hukumnya dua, kalau nggak halal haram ya. Kalau ibadah haram, kalau muamalah halal ya. Maka setiap ada muamalah yang muncul pasti para ulama ya ingin mencari tahu apakah ini tetap kepada baru atau zimmahnya atau ada hukum yang dilanggar. Kalau dia baru atau zimmah berarti ini muamalah yang halal ya, yang artinya tidak bersinggungan dengan dalil manapun tentang keharaman ya. Nah, ini dia ya. As-sabiqun al-awwalun ya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Ya, mereka itu golongan yang paling dekat dengan kenikmatan surga ya. Nah, inilah bagaimana tiga golongan. Nah, kenapa kita bahas ini, Ustaz? Ya. Nah, di ayat yang lain, ya, apa sih definisi orang-orang beriman? Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sesungguhnya para wali Allah itu tidak diragukan lagi. Ya, ya, masa tidak diragukan lagi kebenarannya mereka.
ya, beribadahnya mereka, tujuan mereka di dunia itu tidak diragukan, ya. Walahum yahzanun, ya. Dan mereka bukan orang-orang yang celaka dan sedih nanti di hari akhir. Kemudian di ayat yang selanjutnya ini di surat Yunus ayat 62 sampai 64, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Setelah disebutkan sifatnya, ini kalau dalam usul fikih, jadi disebutkan dulu sifatnya, ya. Baru sifat ini apa ya? Jadi kayak sifat tuh mausuf gitu ya. Ya, ya. Alladzina amanu wa hum wa kanu yattaqun. Ya. Jadi wali-wali Allah itu yang tidak diragukan, ya. Nah, tidak ada keraguan dalam beramal, selalu teguh ya hatinya dalam keyakinan Allah. Ya, bukan orang yang celaka dan merugi di hari akhir nanti, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi di kedua ayat ini, ya, para ulama mendefinisikan, ya, ini nggak perlu ditakwil. Ya, waliullah itu adalah orang-orang yang menegakkan syariat Islam. Ya, bukan mewakilkan Allah, beda ya. Jadi wali yang selama ini orang Indonesia ketahui atau mereka yakini adalah orang-orang wakilnya Allah, ya, yang mana seperti kaum Syiah, ya. Sampai zaman sekarang, ya, kata mereka ada ilmu yang tidak turun kepada Rasulullah, ya. Jadi mereka itu punya ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu ilmu yang mana mereka dapati langsung dari Allah, ya, tanpa ada perantara manusia. Jadi mereka itu seakan-akan seperti nabi, ya, itu seperti rasul, ya, mendapatkan wahyu dari malaikat gitu. Ya, makanya mereka masih ada ilmu namanya ru'yatul an-naum, ya kan. Mereka masih ada ilmu untuk menelaah mimpi, ya. Ini anak pernah beberapa kali ya lihat kajian-kajian orang Syiah. Ya, mereka masih seperti orang-orang laduni, ya, orang-orang yang seperti menafsirkan mimpi, ya, mendengarkan wahyu, ya. Apakah itu benar? Wallahu alam, ya. Karena tidak, kita nggak bisa bilang mereka, ya, mungkin aja itu was-was syaiton, ya. Jadi mereka mungkin nggak bohong, tapi memang syaiton yang menghasut sengaja, ya. Syaiton menghasut, ya. Mereka diberi mimpi oleh syaiton, bisa saja. Atau mereka ya mungkin berbohong, itu dua kemungkinan. Ya, intinya itu ilmu tanpa dasar. Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW manusia punya mukjizat setelah Rasulullah. Bahkan Ali yang diagung-agungkan mereka, yang kata mereka itu maksum, ya, terlepas dari dosa. Mana ada manusia Halo, maksum Ma. setelah Rasulullah, ya. Ini jelas, ya, batil, ya. Nah, itulah wali yang disalah persepsikan. Jadi, para jamaah sekalian, mulai kita rubah persepsi wali, ya. Mulai kita rubah, ya. Dari diri kita sendiri aja, nggak perlu kita umbar-umbar ke orang lain. Nggak perlu kita, oh ini salah nih wali ini. Wali Songo itu sebetulnya nggak, nah, nggak usah kita umbar-umbar itu. Ya, dari kita sendiri, persepsi wali kita ubah. Ya, telah jelas dua ayat tadi, ya, terutama dalam surat Yunus dijelaskan waliullah. Silahkan baca di kitab imam-imam juga, ya, bahwa wali itu bukan yang dimaksud dengan seperti wali songo, seperti kiai atau kebetulan, ya, ulama, ya. Bahkan kalau kita definisikan sebetulnya wali itu secara umum ulama, orang-orang soleh, ya, ya. Kemudian kita, ya, bahkan orang yang tidak berilmu pun waliullah, tapi ketika dia tidak berilmu tapi ingin menegakkan syariat Islam dengan belajar, ya, mengamalkan ilmu yang ia miliki, itulah waliullah, ya, orang-orang yang menegakkan syariat Allah, ya. Definisi, kalau ditanya definisi wali itu sebetulnya apa, ini aja, surat Yunus dari ayat 62 sampai 63, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan bertakwa, ya. Lah, tadi kenapa dibedakan derajatnya, Ustaz? Ya, karena iman dan takwa seseorang itu berbeda. Maka, ya, ketika orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang selalu menunaikan ibadah, menjauhi segala syubhat, ya, mereka itu, ya, tingkatan walinya di atas kita. Ya, bukan berarti mereka punya ilmu-ilmu aneh seperti yang kita dengar-dengar mitos atau rumor, enggak. Ya, tapi mereka as-sabiqun al-awwalun, ya. Kemudian orang-orang yang masih, ya, terjerumus pada syubhat atau, ya, masih
longgar terhadap hal-hal yang makruh dan tidak memperdulikan sunnah terlalu detail, ya. Ashabul maimanah, ya, orang-orang yang golongan kanan yang melakukan kebaikan, ya, tetap menegakkan syariat Allah, bertakwa, beriman, ya. Namun ketika orang sudah tidak punya takwa dan iman mutlak, nah, ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, ya. Mereka lah orang-orang yang celaka golongan jadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah definisi wali sesungguhnya, ya. Ya, mungkin Afwan kita sedikit panjang tadi penjelasan tentang wali. Ya, jadi ini berkaitan ya para jemaah sekalian ya. Jadi wali di sini bukan berarti Allah menjadikan seseorang itu menjadi wali, tapi Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi wali. Ya, kita berusaha ya, tapi jangan oh ana wali Allah ya. Jadi jangan jadikan itu gelar, enggak. Kita berusaha untuk menjadikan kita ini wali Allah, orang yang menegakkan syariat Islam, ya, dengan beriman dan bertakwa, ya. Inilah, ya, kita lihat di hadis ini, ya, nanti akan berkesinambungan, ya. Nah, mungkin masih banyak yang agak kurang sreg dengan kalimat wali, seakan-akan sesuatu yang berbau adat gitu ya. Maka kita langsung saja masuk ke dalam matan hadis, ya, dengan sanad dari sahabat Abu Hurairah, marfu, hadis marfu, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, ya, barang siapa, ya, yang memusuhi ada, ya, yuadi, ya, ada, ya, apa nih, ya, yuadu, ya, memusuhi, ya, adawah, ya, permusuhan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan untuk memerangi orang tersebut, ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh para sahabat, ya. Ya, ketika mereka dizolimi, Rasulullah tuh boleh saja berperang karena mereka yang mendahului, ya, untuk memerangi para sahabat dan juga Rasul, bahkan membunuh lebih dahulu, jauh sebelum mereka memulai perang Badar. Jauh para sahabat dibunuh, disiksa, dihina, bahkan hak-haknya diambil, dirampas. Layakkah seperti itu? Maka ini termasuk adawah, permusuhan, ya. Adawah yang dimaksud bukan hanya ini ya, para jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang menghina Islam langsung dibunuh ya enggak, ya. Ingat di hadis yang lain, an-nafsu bin-nafsi, ya. Kalimat perang membunuh orang lain itu ada batasannya, ya. Jadi kalimat permusuhan tuh harp, ya, kita musuh kembali, kita perangi, itu bukan cuma membunuh ya para jemaah sekalian. Harp itu lebih luas dari kital. Kalau kital itu membunuh, ya, bahkan di dalam ayat-ayat pun kital itu diartikan perang, ya. Nah, jadi kital itu perperangan yang sudah terjadi dengan pembunuhan, tapi kalau harp itu masih perperangan yang belum tentu ada pembunuhan. Makanya kalau di Sirah Nabawiyah, ya, seperti Ghazwa Harbun, ya, walakin lam yakun fihi kital, tapi belum terjadi pembunuhan, ya, bisa aja. Ya, jadi peperangan tapi nggak ada pembunuhan bisa. Ya banyak seperti Ghazwatul Bani Quraizoh, ya, Bani Thaqaf, ya, orang-orang Yahudi pengecut-pengecut itu kan mereka menghina Rasulullah, melanggar perjanjian damai. Namun ketika diperangi mereka kabur kan, ya. Wa ma taqarrabu ilayya, ya, abdi bisyai'in habba ilayya, ya. Dan sesungguhnya, ya, ketika, nah ini definisi juga ciri-ciri seorang wali, ya, yang mendekatkan kepada diriku, ya, mendekatkan kepada diriku dengan sesuatu yang aku cintai, ya. Nah, mimma aftaradtu alaihi, ya, yang telah aku wajibkan atau syariatkan kepadanya. Nah, inilah bagaimana salah satu ciri wali. Ya. Mereka itu orang-orang yang menegakkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Nah, kita bisa ciri-cirinya di sini. Ya.
Wa ma taqarraba ilayya, yang mendekatkan kepadaku, yang beramal kepadaku, ahabba ilayya, yang aku cintai, mimaftaratu alaih, mimaftaratu, apa yang aku wajibkan, apa yang aku syariatkan. Nah, dalam beribadah, ya, kita kan ada hablum minallah, beribadah kepada Allah, ya. Itu dalam ibadah kepada Allah harus ada iftirodin, ya, perintah kewajiban, ya. Hmm. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau misalkan, ya, kita bilang, oh ini di hadis ini kan kita mendekatkan Allah dengan apa yang Allah cintai aja. Ingat, ada yang mimma. Apa yang mimma itu artinya apa yang iftarotu alaihi, yang aku wajibkan kepadanya, yang aku syariatkan kepadanya. Ya. Hmm. Jadi nggak semena-mena, nggak semua dianggap baik akal sebagai ibadah yang diwajibkan. Ya. Ya, mungkin anak sering cerita ya, anak takut saya cerita lagi bosen ya dulu pas KKN, ya, yang mereka beranggapan ya bahwa tarekat itu bentuk kewajiban. Ya, mana ada seperti itu. Ya, banyak kejadian yang telah misalkan ya, takut panjang. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Ya, wa ma yazalu, dan selalu, ya, senantiasa hambaku itu mendekatkan kepada diriku dengan nawafil. Nafilah, ya, istihbab, apa yang Allah cintai dari ibadah. Ya. Apa bedanya nawafil dan istihbab atau sunnah? Ya. Nah, nawafil itu apa yang Allah cintai dari ibadah. Ya. Apa yang Allah cintai dari ibadah. Jadi ada perintahnya juga. Ya. Jadi lagi-lagi sama seperti sunnah. Nggak semua ibadah baik itu sunnah. Ini khusus kepada ibadah kepada Allah. Kalau hablum minanas, ya kita bisa bervariasi. Segala bentuk ziarah, ya. Ya, kemudian bagaimana kita menjaga ukhuwah, yaitu ibadah. Ya. Tahadu tahabu, jelas memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan keridoan sesama muslim itu keridoan Allah. Ya kan? Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan? Ketika ada saudara kita yang kelaparan, tidak memberi infak, ya. Seakan-akan kita tidak berinfak, kita tidak memberi makan Allah, ya. Karena keriduan kita ada di saudara kita, ya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hambaku juga. Karena dia menegakkan kewajiban dan mengamalkan kesunnah. Ya, fa'idha ahbabtuhu. Ya. Nah, ketika aku telah mencintai hambaku tadi, sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, pendengaran yang aku ridhoi. Ya. Nah, jadi di sini bukan maksudnya zatnya Allah menjadi manusia, enggak ya. Ini jangan seperti persepsi Syiah lagi kembali. Ya, mereka menganggap setiap zat itu ada sifat rahmatal lil alamin. Jadi kata mereka, orang-orang Syiah, kalimat rahmatul lil alamin itu bukan sifat Allah. Itu sifat zat yang Allah hinggapi. Katanya kayak gitu. Ya. Ya. Jadi ketika ditanya orang Syiah, ini anak baru kemarin menemui ya, nah, depan mata anak, ya, ketika ada seseorang begitu ya, nah, ditanya kembali, apakah berarti engkau itu Allah? Dia bilang, enggak, saya zatnya bukan Allah. Tapi sifat Allah ada pada anak. Jadi anak harus dimuliakan, katanya gitu. Nah, silakan dicerna sendiri, itu udah batil ya. Nggak ada sifat Allah, itu nggak ada. Rahmat, Rahim, selalu memberi rahmat. Apakah manusia selalu memberi rahmat? Enggak. Ya. Kalau begitu manusia dibolehkan sombong dong. Padahal Allah mencela kesombongan pada manusia. Ya. Itu jelas membedakan Allah punya sifat sombong, manusia dicela ketika berbuat sombong. Ya jelas manusia itu nggak punya sifat Allah sama sekali. Ya. Nah. Wa basaruhu allazi yubsiru bihi. Ya. Dan penglihatannya, ya. Nah, aku cintai, aku ridhoi. Ya. Wa yadhu allati yabtisu biha wa wajahu allati yamsi biha. Ya. Tangan yang ia bentangkan, tangan yang ia gunakan, aku ridho, aku cintai. Ya. Seakan-akan Allah menjadikan penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya itu seakan-akan miliknya. Ya. Seakan-akan bersamanya. Yang bersama di sini bukan zatnya Allah turun, enggak. Bersama sini adalah bersama keridhaan dan rahmatnya Allah.
Allah. Ya, ya. Wa in sa'alani, ya, la utiyannahu, ya. Ketika dia meminta, pasti aku berikan, ya. Nah, setelah kita bahas ini hadis di hadis arba'in yang tentang bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa hamba itu ada tingkatannya. Ada unsur-unsurnya, ya. Ada kiat-kiat dikabulkan doa kan, ya. Sungguh-sungguh niat, ya. Awali dengan zikir, ya, atas sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Yang kedua, ini sudah terpenuhi. Belum tentu apa yang kita minta itu baik untuk kita. Ya, asa antakrahu syai'an, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi yang engkau sukai itu justru Allah, justru yang itu buruk untuk kita, ya kan? Maka doa itu bisa menjadi tiga hasil. Ya, ini pendapat Syekh Soleh Fauzan. Ya, ini pendapat yang bagus. Yang pertama dikabulkan. Ya, dikabulkan. Ya, dalam waktu yang dibutuhkan. Ingat, nggak langsung. Dalam waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bisa dijadikan. Ya, nanti di dunia digantikan pasti. Ya. Atau yang terakhir itu tidak dikabulkan sama sekali atau tidak digantikan, namun dijadikan sebagai pahala ibadah. Karena doa itu ibadah, walaupun untuk kebutuhan kita. Ya. Wala in ista'adzani, dan ketika dia, ya, berlindung kepadaku, la'udhiyannahu, maka pasti aku lindungi orang ini, ya. Banyak kiat-kiat kita hidup ini dilindungi Allah loh. Setiap sholat kita membaca ayat kursi, Allah menjadikan lindungan daripada kita, ya. Kenapa kita nggak mau berlindung? Istighfar, ta'awuz, bertobat itu lindungan Allah. Tinggal bagaimana kita menggapainya, ya. Nah, Nah, inilah bagaimana kita melihat, ya, sesungguhnya, ya, bahwasannya ketika kita beramal, pikirkanlah yang pertama itu ridho Allah dahulu, ya. Ridho Allah yang ingin kita capai, ya. Nah, kemudian, ya, wa ma taraddatu an syai'in, ya. Nah, tidaklah aku rugi untuk berbuat, ya, seperti kerugian manusia, ya. Ana fa'ilun taraddudi an nafsil mu'minin, ya. Nah, namun, ya, eh, aku seperti membenci atau tidak menyukai ketika seorang waliullah dicabut nyawanya, ya. Jadi seakan-akan di sini Allah menyayang atau sedih gitu, ya. Ada wali Allah yang diangkat gitu, ya. Nah, yakrahul mauta wa ana akrahu masya'atahu, ya. Dan aku tidak suka menyakiti, ya, waliullah, ya. Walaupun itu harus terjadi, ya, harus terjadi, ya. Namun Allah tidak senang, ya. Lalu tidak menyukai, ya, menyakiti hambanya, apalagi orang lain, ya. Allah sendiri pun sebetulnya enggan, gitu, ya. Kalau ini tidak ada kebaikan lain, ya Allah tidak akan menakdirkan. Tapi ini demi kebaikan orang tersebut, ya Allah tarik nyawanya. Allah berikan ujian, ya. Nah, jadi jangan diartikan, oh berarti Allah nggak sayang Nabi Ibrahim, diberi cobaan tuh, disakiti sama Allah. Tidak, ya. Namun ada kebaikan lain yang harus kita pahami, ya. Demi kebaikan itu Allah mau nggak mau memberikan cobaan untuk sedikit menyakiti, sedikit. Dibandingkan siksaan Allah nggak banyak, ya. Nah, apalagi dibandingkan penderitaan kita yang tidak seberapa dibandingkan para nabi-nabi terdahulu. Ya kita lihat tuh, para nabi diberi cobaan, ya, yang mereka merasa tersakiti, ya. Istri-istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu keluarga mereka loh. Tapi kafir di depan mata mereka sekejap. Anak-anak mereka yang mereka besarkan dengan rasa iman dan takwa, durhaka di depan mata. Dalam keadaan masih hidup para jemaah sekalian. Berbeda dengan Rasulullah ditinggal kedua orang tua saat masih kecil. Ya. Namun Nabi Nuh, Nabi Lut membesarkan anaknya, yang menyayangi istrinya, durhaka di depan matanya. Ya, wa izabillah min dzalik, ya.
Nah, inilah bagaimana wali-wali Allah yang semoga kita bisa menggapai ya amal-amal soleh kita untuk kita menegakkan syariat Islam yang menjadi wali Allah ya, menegakkan syariat Islam dengan iman dan takwa. Ya, sekali lagi ya, wali di sini ya bukan persepsi orang-orang Indonesia ya atau adat orang-orang adat gitu ya. Enggak. Ya. Kan kita temui lah ayatnya sering dibahas ya. Kita masuk ya ke dalam unsur fikih di hadits ini. Ya, yang pertama wali Allah ya Subhanahu wa taala ada orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ini definisi yang benar. Wali Allah itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa, bukan orang yang punya ilmu laduni, ya bikin syariat baru, enggak, bukan, ya. Ya, yang dimaksud nih, di sini dipertegas lagi nih. Yang dimaksud wali Allah, orang yang beriman dan selalu bertakwa, ya. Silahkan para jamaah sekalian, kalau ditanya tuh kepada orang-orang yang menyembah kubur, tanya, wali itu apa sih definisinya? Tanya, yang benar tuh apa? Ya. Kalau mereka mendefinisikan definisi sama sepertinya, berarti kita semua sebenarnya wali Allah. Kita berusaha untuk menjadi wali Allah kan, untuk menegakkan syariat Islam. Ya. Nah, kenapa harus mengkhususkan ya gelar wali kepada orang-orang tertentu? Padahal Allah di dalam ayatnya nggak pernah membatasi wali. Ya, apakah Allah membatasi wali hanya untuk Rasul dan juga para nabi? Enggak. Silakan cari dalil dan ayat yang tidak akan ada. Tapi Allah memberikan keumuman ayat tentang wali-wali Allah. Ya, ini dia definisi yang tepat. Ya. Nah, seperti yang di surat Yunus ayat 62 sampai 63 ya. Ala inna awliya Allah ya, dan ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak ada keraguan, walahum yahtadun, mereka bukan orang-orang yang sedih dan juga celaka. Ya, ini ayat 62. Apa itu? Ya, orang-orang mereka itu ya wali-wali Allah yang tidak akan celaka, tidak akan diragukan, tidak akan ada khawatir. Ya, alladzina amanu wa hum kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka itu beriman lagi bertakwa. Ya. Definisi iman, ya, ittifaq para ulama di hadis-hadis yang ada, ya, di al-imanu, ya, eh, bid'u, eh, situna wa sab'ina syu'batan, anda lupa ya, salasuna wa sab'una 73 jenis ya, atau 73 eh, tingkatan. Nah, a'laha ya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi keimanan paling tinggi itu apa? Syahadah. Ya. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wal haya'u minal iman. Lihat, hadis Rasulullah mendefinisikan iman. Syahadah itu perbuat amalan apa para jemaah sekalian? Syahadah. Amalan hati apa amalan ucapan? Apa perbuatan? Ya, syahadah itu amalan ucapan. Ya, ingat ketika pada perang Khandaq, ya, perang lupa ya, Khandaq atau perang Mu'tah ya. Nah, ketika ada seorang sahabat ya, mendapati orang bersyahadat depannya, ya, karena takut dibunuh, tetap dibunuh. Kata Rasulullah, engkau itu membunuh seorang Muslim. Ya, artinya syahadat itu ucapan saja coba dianggap dia beriman. Yang kedua apa? Imatatul adza, ya, menyingkirkan gangguan, ya. Nah, menyingkirkan gangguan itu bentuk ya ibadah amalan badan. Nah, yang terakhir haya. Malu, malu itu dari iman. Ya, jadi tiga jenis amalan yang tadi dengan lisan, gerakan, hati, ini dari iman. Jadi iman didefinisikan oleh para ulama. Ini sudah jelas ya para jemaah sekalian ya. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Iman itu amalan hati enggak? Iman itu ya at-tasdiqu bil qalbi, mengimani dengan hati, ya, membenarkan dengan hati.
meyakini dengan hati. Wal wal qawlu bil lisan, ya. Nah, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawari, atau kalau didefinisikan wa taqriru bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan, ya, dan juga mengamalkan dengan ini definisi iman, ya. Jadi apa yang Allah turunkan kita yakini, kita benarkan dengan ucapan, kita dukung dengan ucapan, kita definisikan, kita sampaikan dengan ucapan yang benar, ya. Jadi kalau ada ucapan orang yang tidak benar, ya, tentang bagaimana definisi Allah, syariat Allah, berarti keimanannya ada yang kurang. Kita nggak bilang dia nggak beriman, tapi ada yang kurang. Jangan bilang nggak beriman nih para jemaah sekalian, itu khawarij. Nah kalau khawarij itu ya mereka definisi imannya sama nih kayak gini, ya. Tapi kalau salah satu aja ada yang tercoreng, mereka bilang ini bukan orang yang beriman. Jadi kalau khawarij ketika oh dia ucapannya nggak selaras nih atau kurang baik gitu. Ucapannya seakan-akan sifat Allah itu ada yang kurang. Oh, dia kafir. Dia nggak beriman. Nah, atau amalannya itu berdosa besar. Oh, kafir jelas. Kata mereka seperti itu. Tapi kita enggak. Ketika ada seseorang ucapannya kurang tepat, tidak selaras dengan definisi iman, ya maka kita nggak bilang dia orang nggak beriman, tapi imannya kurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa berturun, bisa bertambah. Ya. Nah, jadi ya kita bisa lihat orang-orang yang murtakibul kabirah, orang berdosa besar itu Allah nggak definisikan dengan kekafiran. Ya, yang Allah definisikan yang tidak di kekafiran itu cuma syirik, ya kan? Ya, Allah la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, namun Allah bisa mengampuni, ya. Liman yasha itu bisa. Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya, sedangkan apa yang dimaksud dengan takwa? Jadi di definisi iman dan takwa para jamaah kan harus catat dan harus mengetahui, ya. Ini iman, ya, yang definisinya sampai sini, ya. Dan takwa, ya. Apa sih takwa? Kita sering dengar takwa itu apa? Ya takillah, ya, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu taat, ya. Sam'an wa ta'atan, ya. Jadi jangan cuma diamalin aja, tapi harus taat dulu kepada Allah, ya. Kalau iman itu kan kita lihat semuanya ya aman hati, aman lisan, aman badan. Ya, jadi takwa nggak bisa dilepaskan dari iman. Ketika orang beriman, dia harus bertakwa terlebih dahulu, ya. Dan orang bertakwa, ya, harus dilengkapi dengan keimanan. Ya, jadi nggak cuma taat aja, tapi ya laksanakan dengan keimanan dia. Ya. Nah, inilah taat kepada Allah. Dan taat itu kan semua bentuk, ucapan, keyakinan. Ya. Nah, inilah bagaimana, ya, iman dan takwa. Ya. Nah, jadi takwa itu kita pintu untuk membuka keimanan. Harus taat dulu kepada Allah. Setelah taat, kita benarkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Ya. Ya, yang mana semua ini keimanan ketakwaan di atas cahaya petunjuk Allah. Nah, di atas wahyu Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ya, mengharap itu nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya. Jadi katanya ya aneh ikhlas lillahi ta'ala. Karena nggak mengharap apapun. Berharaplah sama Allah. Nggak apa-apa kok kita berharap sama Allah. Ya, yang nggak boleh berharap dengan manusia. Ngapain kita berharap dengan manusia? Ya. Nah, berharaplah sama Allah. Ya. Meninggalkan kepada maksiat kepada Allah. Di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut hukuman Allah. Ya. Nah, inilah bagaimana iman dan takwa. Ya. Nah, ini bagus. Ini sering dibawa ketika kajian ini. Yang beberapa asatidzah kita sering menyampaikan pada mukadimah ya. Ittaqillah. Ini sering saat Jumatan ya. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah. Karena iman itu nggak bakal terrelasi dengan kalau nggak ada takwa. Ya. Tahu nih, oh saya beriman, tapi dia nggak bertakwa, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Harus taat dulu kepada Allah. Ya, jangan cuma ya ayu eo aja. Ya, terus takwa dulu. Bertakwalah kepada Allah, taat kepada Allah. Wattabi sayyi'atan, ya. Wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan sesuatu yang baik untuk menutupinya, ya. Untuk menutupinya, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, berbuat keburukan itu tidak didefinisikan dengan orang yang tidak bertakwa. Tetap dia bertakwa, ya. Tapi usahakan ketika kita masuk kemaksiatan, keburukan, kesalahan, tutupi dengan kebaikan. Wattabi, ya. Ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Tapi ini jangan jadi dalil, oh ya kita berburuk aja, ntar kita taubat. Enggak, jangan ya. Tetap nggak boleh. Ya itu menurunkan derajat iman dan takwa kita. Wa kholiqin nasa bil khuluqil hasan. Ini dia ciri-ciri orang bertakwa. Jadi takwa itu nggak cuma dalam hati loh. Nah, lagi-lagi nih. Taat kepada Allah bukan berarti dia menyingkirkan urusan manusia. Ya, makanya mohon maaf seperti jamaah tabligh mereka kan menyingkirkan karena mereka berbilang kita harus taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ya. Tidak usah diurusi dengan urusan dunia. Kholiqin nas bi khuluqin ahsan, ini mereka langgar ini, ya. Untuk takwa itu salah satunya adalah apa? Dan bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah dengan baik. Nggak cuma manusia, seluruh makhluk. Orang yang memberi makan orang miskin, bahkan seekor anjing pada hadis sahih ketika seorang yang kurang baik, ya, mungkin para jamaah sering dengar, ya, yang amalannya sudah buruk, namun ia memberi minum seekor anjing, dia meningkatkan ketakwaannya, tempatnya di surga. Takwa, iman takwa, iman takwa, ya. Zaman sekarang musuhnya iman dan takwa apa? Syahwat, udah itu, ya. Ya, bukan maksiat, maksiat itu lawannya amal, amal soleh, ya. Tapi syahwat inilah musuh sesungguhnya, ya, yang mana selalu senantiasa menurunkan derajat iman dan takwa seorang hamba. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu, ya, menaikkan derajat iman kita dan menguatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, maka ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi, ya tergantung kita ingin doa kepada siapa. Ala dinik, gitu kan. Ya. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, tetapkanlah tsabbit, tabbata yusabbitu, menetapkan qalbi, hati ini, ala dinik, ya, terhadap agamamu, ketaatanmu, keinginan kepadamu, ya. Yang kedua, kemuliaan waliullah, ya, bahwa orang-orang yang dimusuhi, ya, oleh orang-orang yang tidak beriman tadi, ya, inilah orang-orang yang memusuhi waliullah, kita boleh perang kembali, kita boleh bela, ya. Nah, kita ancam tidak masalah, lagi kembali, oh, berarti ini perang gitu, ya. Nah, walaupun ya kalau kita lihat mereka sudah memerangi, membunuh, ya kita balik membunuh, ya, an-nafsu binafsi, ingat, ya. Nah, mereka membunuh, patut kita bunuh kembali, ya. Dan sebagian, nah ini nih, sebagian dari wali Allah itu diberi karomah, nggak semuanya. Ya, jadi tetap ada wali Allah yang sudah, ya, tidak diberikan karomah, ya. Hmm. Yang wali Allah itu tidak dapat dipelajari, tidak dapat diulang, yang mukjizat, ya, atau keutamaan dari seseorang, ya. Hmm. Inilah bagaimana bentuk dari, ya, keutamaan wali-wali Allah, sebagian wali-wali ini, ya. Nah, ini salah satu hadis yang mungkin kita waktu sudah kita persingkat, ya, tentang bagaimana Umar, ya, mempunyai karomah sendiri, ya, walaupun ini bukan mukjizat, ya, ingat, bukan mukjizat, ya, bukan ilmu yang datang dari Allah langsung, bukan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur fikih dalam hadis ini, amalan fardu lebih utama dari amalan sunnah, ya jelas, ya. Nah,
Seperti tadi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Hmm. Maka amal fardu lebih didahulukan. Nah, karena di sini diposisikan dengan wa, eh, bukan wawu atof. Kalau wawu atof itu sederajat, enggak. Ya. Wawu ba'diyah ya. Jadi wawu yang menunjukkan setelahnya ya. Kedudukan, derajat ya. Tadrij, wawu tadrij ya. Nah, mungkin amal fardu tidak disebutkan fadilah keutamaannya. Ya, jika seorang muslim melakukan amal fardu dengan sunnah maka itu sudah cukup ya dapat memasukkan ke dalam surga. Ya. Seperti dalam hadis, jadi apakah cukup seorang muslim itu melakukan kewajiban tanpa melakukan amal sunnah untuk masuk surga? Ini jawabannya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sholaitul maktubat?" Wahai Rasulullah, apakah ketika engkau melihat seseorang melakukan sholat-sholat fardu, maktubat itu ya yang diwajibkan ya. Kita bermau kota ya seperti dalam ayat kan. Wa sumtu Ramadan dan aku berpuasa Ramadan. Wa ahlalatul halala wa haramtul harama. Wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Jadi kata orang ini, aku tuh sholat doang, puasa doang, makan yang halal, mengharamkan yang haram, udah, nggak lebih-lebih. Gitu. Dan aku tidak melebihkan sesuatu, aku tidak beramal yang lain. Bisakah aku masuk surga? Apakah pantas aku masuk surga? Nah, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Ya, maka orang tersebut mengatakan, ya demi Allah aku tidak ya pernah sedikit pun menambahkan. Ya, dari yang fardu-fardu tersebut. Ya, maka diutamakan keutamaan kita menuju surga itu yang fardu dulu, jangan yang sunnah dulu malah ditambahkan. Fardu dulu, apa fardu? Niat rukun iman rukun Islam, ya. Nah, kita lihat itu, ya. Udah benar belum kita definisi rukun iman kita, ya. Al-imanu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, ya, wal qadri syarrihi wa khairihi. Udah benar belum? Takdir hari kiamat, hari akhir, udah benar belum? Ya, definisi para rasul sudah benar belum? Ya, definisi para malaikat, definisi para kitab Allah itu udah benar belum kita? Ya, menundukkan kitab-kitab Allah itu sudah benar belum? Kitab suci, ya, itu apa yang maksud suci itu seperti apa? Apakah isinya, apakah lafadznya, apakah kalamnya, apakah kodim, apa bagaimana? Kita kira sudah benar belum? Itu dulu, gak usah jauh-jauh, itu dulu. Belajar definisi iman, ya, definisi Islam, rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah. Syahadat, ya, an-nafi wa itsbat. Ya, sudah pernah kita belajar. Mungkin para jamaah sudah pernah belajar, tapi karena belum pernah menjelaskan. Walaupun pernah waktu sudah lama sekali ya, akhirnya wasitiyah waktu itu. Nafi wa itsbat sudah benar belum? Nafi kita, isbat kita kepada Allah sudah benar belum? Isbat itu jangan cuma oh Allah itu Tuhan. Oh ya sudahlah. Tapi kita sudah tawakal kepada Allah belum? Menghamba kepada Allah sudah benar belum? Ya bahkan para ulama, ya ada beberapa afwan bukan Pak, seluruh ulama. Ketika orang berkata ya mungkin anda masuk kata kalimat mungkin masuk surga itu mereka bilang la zanna saulillah, jangan kalian buruk sangka kepada Allah. Kalau kalian beramal soleh optimis masuk surga. Jadi jangan kayaknya sih anda masuk surga, enggak kayaknya anda masuk surga, optimis. Ya, di sini bukan berarti kita memastikan kita masuk, enggak, anda insya Allah masuk surga, udah optimis optimis. Ya, bahkan hal seperti itu aja kita harus meyakini, ya, itu dalam syahadat. Ya. Jadi kalau kita belajar mentelaah rukun iman rukun Islam sebenarnya panjang para teman. Ya. Sholat, apalagi sholat. Ya, dalam mulakhos kitab mulakhos fikih aja. Sholat itu udah beratus-ratus halaman. Ya, dalam kitab Bid'ul Mujtahid paling banyak sholat. Manhajus Salikin berapa halaman sholat? Lihat, udah benar belum sholat kita? Ya, cara sholat kita udah benar belum? Ya, ketika sholat hanya berapa menit sih? Udah benar belum? Wasaumu Ramadan, definisi saum. Ya, nah, maka itulah ya yang wajib terlebih dahulu. Itu yang lebih utama. Ya, agar kita bisa menjadi wali Allah, itu yang utama. Ya.
Yang keempat, membiasakan mengerjakan amal sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kecintaan Allah, ridho Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, syafaat Allah didatangkan pertama atas kecintaan. Ya kasarnya kalau kita mau kasih kita ridho kepada seseorang, kita harus cinta dulu kepada orang tersebut, betul kan? Ya. Kita ridho nih, dia mengemban amanah, tapi kita nggak senang sama orangnya karena keji apa? Ya gak ridho dong kalau gitu. Ya, harus cinta dulu. Agar Allah cinta kepada kita, penuhi kewajiban, jauhkan keharaman. Ya. Nah, sunnah. Ya. Kita belajar ilmu yang benar. Karena fitnah makin merajalela. Ya. Sudah banyak ya, nah, melihat beberapa indikasi Syiah makin merajalela. Ya. Masuk ke organisasi-organisasi liberalisme dijadikan ideologi banyak sekali, bahkan sudah jadi buku ya yang dicetak dan diterbitkan. Jadi jangan asal baca buku, jangan asal baca buku. Nah, makanya dalam uh, lupa ya kitabnya ya, uh, kiat-kiat dalam menuntut ilmu ya, ada butalabil ilm, salah satunya adalah ya belajar dengan bimbingan guru. Ya, kalau kita biarkan umat ini belajar mandiri sendiri, silahkan sesat semua. Ya. Eh, Orang-orang liberal itu kan mereka belajar sendiri. Ya. Jadi gitu jadinya. Mereka hanya memandang suatu kebenaran dengan didasari akal. Ya, wahyu itu tidak ada gunanya kalau tidak ada akal. Kata mereka kan seperti itu. Ya, karena mereka memandang ini kalau orang nggak mengerjakan wahyu Allah, ya sudah nih berarti syariat nggak guna. Kata mereka seperti itu. Itu tuh. Kalau dipakai pakai akal udah kayak gitu jadi. Ya. Waqala Rabbu azza wa jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, azza wa jalla, "Unzur hal li abdi." Ya. Lihatlah kepada hambaku ya min tatawwa'in ya yang memiliki amal-amal sunnah malu biha dan menyempurnakannya, memaksimalkan amal sunnahnya, man taqasa minal faridah ya yang amal tersebut ya menutupi kekurangan dari amal-amal wajib ya. Kita nggak tahu amal wajib kita kan banyak kekurangan. Siapa di sini bisa jamin sholatnya diterima? Rasulullah ketika ditanya aja tidak bisa menjamin ya. Walaupun kita optimis soal kita terima, insya Allah sholat itu optimis. Tapi kalau bisa menjamin enggak. Ya. Ya, unsur fikih yang kelima, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu berturun dan menambah. Ya. Al-iman yazid wa yanqus. Faziyadatuhu bil amal wa nuqsahu bitarkil amal. Nah, jelas. Ya, makanya meninggalkan kewajiban itu haram apa gimana? Haram meninggalkan kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban itu sesuatu yang haram. Ya. Maka seperti ini. Ya, kalau iman kita mau bertambah dan berkurang, ya kita mengajarkan amal-amalan dan berkurangnya tentang meninggalkan aman baik ini wajib atau sunnah ya. Nah, wajib atau sunnah ya. Ketika meninggalkan Allah nggak langsung mengkafirkan kewajib apa kalau meninggalkan kewajib Allah nggak langsung mengurangi ya atau langsung mengkafirkan tapi Allah mengurangi keimanan ya. Nah, sunnah ya itu menurunkan derajat iman namun tidak memberikan dosa ya. Jadi orang meninggalkan sunnah itu kata Imam Syafi'i apa? Cukup dikatakan orang itu fasik ketika meninggalkan seluruh sunnah. Oh, benar Ustaz. Wah, bahasa meninggalkan seluruh sunnah fasik. Ya, silakan tanya Imam Syafi'i itu yang berkata seperti itu. Ya, nah, ini benar-benar sebetulnya kita melihat para ulama itu enggak mendefinisikan orang meninggalkan sunnah itu kafir enggak, berdosa enggak, tapi orang fasik. Ya, ini orang buruk ini. Sunnah aja pelit gitu. Sudah, oh Jumat berapa sih 2.000 pelit. Kalau kita punya harta, ya berdoa itu sunnah. Ya, Allah sunnah kalau syariatkan pelit kah kita berdoa? Pelit dan orang pelit itu didefinisikan dengan fasik. Coba para jamaah sekarang Anda tanya. Ya, kalau dengar kata ini orang pelit, sifat pelit itu apa? Buruk nggak? Buruk. Ya. Nah, maka ya
Ini salah satu pendapat ulama yang cukup bagus bahwa ketika seseorang meninggal seluruh sunnah, maka dia orang yang fasik. Dia nggak kafir, tapi fasik. Ya. Bahkan di hadis, ya, ya, man taraka witron, ya, fahuwa rajulun su, la yuqbal syahadatuhu. Lihat witir, orang yang meninggalkan witir, ya, itu orang yang keji, orang yang kurang baik gitu. Nggak diterima persaksiannya, ya. Wow. Wah, orang nggak meninggal, orang nggak witir aja persaksiannya nggak diterima, ya. Hmm. Ini padahal witir kan sunnah, ya. Dan ini dia bagaimana kita melihat ya, keimanan itu banyak sekali unsur bisa bertambah, bisa berkurang. Hmm. Kayak teguhkan iman dan takwa kita, ya. Yang keenam, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat muhabbah, kecintaan, ya. Allah bisa mencintai sesuatu, ya. Nah, maka sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang zat, ya, ada yang fi'liyah. Ya, zat itu seperti maha mendengar, maha melihat, maha, ya. Yang berkaitan tentang Allah ini, oh, punya zat mata, punya zat ini. Tapi kita ya imani aja. Ada yang fi'liyah, bentuknya tentang bagaimana uh, uh, takdir, ya. Bagaimana tentang banyak ya tentang sifat-sifat fi'liyah ini. Ada yang keduanya ya, seperti yang tadi, ya, kalam, ya, mendengar, melihat itu ya dua-duanya. Ya, tapi kalau Allah punya sifat mutakabbir, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat fi'liyah ya, yang tidak berkaitan tentang zatnya Allah gitu. Ya, ada sifat salbiyah, ya, sifat yang Allah tiadakan dari ini seperti zolim, ya. La yazlimu rabbuka ahada. Allah nggak pernah menzolimi hamba, ya, satu pun. Kemudian apa? Lam yalid wa lam yulad, ya. Hmm. Kalau itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan, ya. Nah, ini hanya pembagian pembagian dari para ulama, ya. Kemudian kita masuk ke unsur ketujuh, ya. Nah, dalam hadits ini, ya, ini pembagian yang cukup bagus ya, karena beberapa firqah kan meniadakan sifat zatiyah, ya, sifat yang melekat pada zatnya Allah, ya. Dan mahabbah itu sifat uh, zatnya Allah ya, karena Allah selalu senantiasa mencintai, ya. Nah, Allah selalu mencintai hamba yang berbuat kebaikan, ya. Karena Allah selalu, ya. Tapi apakah Allah selalu sombong ya? Enggak, ya. Ini tidak melekat pada sifat, pada zatnya Allah ya. Nah, mungkin kita akan bisa lebih bahas panjang nanti kalau ada pembahasan akidah ya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing para walinya, ya. Dari pendengaran, semuanya dibimbing sama Allah, ya. Maksud dari yang tadi kita bahas, sam'ahu alladhi yasma'u wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Ya, maksudnya bukan berarti Allah masuk ke dalam manusia, enggak. Maksudnya Allah ya membimbing segala yang ia dengar. Allah berikan dia takdir yang lebih baik. Ya. Jadi takdir itu bukan hanya Allah tuh semuanya Allah tetapkan kepada hamba. Enggak. Allah tahu perilaku hamba. Ya. Itu tetap pilihan dia, tapi Allah tahu. Ya. Nah, ya, sehingga dijalankan, dibentuk jalan yang lurus kepada orang tersebut karena dia bertakwa, beriman, ya, membimbing. Ya, Allah membimbing wali-wali Allah untuk menjadi jalan yang lebih lurus, siratal mustaqim. Ya. Ya, agar dia selalu diberikan pilihan yang baik gitu ya, dan selalu diteguhkan dari sesuatu yang baik pula, ya. Terus fikih yang ke-8 dalam hadis ini, ya, semakin bertambah kedekatan kepada Allah, semakin banyak juga amalan, maka doa akan lebih dapat dikabulkan. Maka ya, kiat-kiat untuk doa kita kabulkan adalah beramal soleh, ya. Nah, seperti tadi yang kita bahas ya, wa in sa'alani la'utiyannahu wa in ista'adzani la'uidzannahu, ya. Kalau kita mau doa kita lebih dikabulkan, pertolongan Allah lebih dekat kepada kita, rahmat Allah lebih dekat kepada kita, ya kita menjadi wali Allah.
ya, bertakwa, beriman. Ketika kita meningkatkan takwa dan berkuat keimanan kita dengan amal soleh, Allah lebih mudah kabulkan dan lebih mudah melindungi kita. Ya, jadi jangan menyepelekan amal-amal yang kecil. Ya, niatkan segala amal untuk beribadah agar kita selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah, ya, perlindungan Allah, dan doa-doa kita lebih mudah untuk dikabulkan. Yang surah yang ke-9 dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, Allah bukan menyatu dengan zat manusia, ya. Nah, konteks yang tadi kita bahas, ya. Maka ketika hamba meminta kepadaku, bukan meminta kepada diri sendiri, ya. Karena masing-masing itu membutuhkan Allah, dan Allah itu beda dengan manusia. Ini jelas, ya. Ketika Allah membedakan kebutuhan hamba dengan kebutuhan dengan sifat Allah, ya sudah. Lam yalid walam yulad. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa in sa'alani, ya, meminta kepadaku, berlindung kepadaku, menanyakan kepada gimana tentangku. Nah, itu berarti Allah beda dengan manusia, tidak ada kesamaan, ya. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Nah, tidak ada mirip. Jadi kita nggak boleh memiripkan Allah dengan manusia. Apalagi zatnya kita masuk-masukin. Nggak boleh. Nah, kematian bagi manusia adalah sesuatu yang pasti. Nah, dan Allah nanti pasti akan memberikan takdir. Ya, walaupun ya Allah nggak ingin hambanya nanti tersakiti. Ya, itu tidak senang sebetulnya. Ya, tapi ini kebutuhan yang harus, ya, terjadi. Ya, jadi namun Allah di sisi lain Allah tidak menyukai kematian hambanya, tersakiti hambanya, apalagi disakiti oleh hamba yang lain. Ya, jadi bukan Allah itu punya sifat ragu, enggak. Ya, nah, seperti ini diinginkan dari sisi lain, namun tidak disukai. Ya, jadi ini harus terjadi walaupun Allah tidak suka. Ya, meskipun salah satu dari ini harus diunggulkan dan dipilih. Ya, jadi memilih dua pilihan yang mana sama-sama Allah tidak suka gitu. Nah, inilah bagaimana, ya, walaupun harus seorang hamba atau wali Allah meninggal, ya, tapi Allah tidak suka sebetulnya tentang hal tersebut. Ya, bukan berarti Allah, takdirnya itu takdir yang buruk. Ya, ya, takdir bisa jadi buruk gitu kan. Tidak masalah, ya. Tapi itu takdir Allah. Namun itu harus terjadi dan harus terjadi. Ya, walaupun itu sesuatu yang kita tidak sukai, ya, bahkan Allah tidak sukai, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, itulah bentuk bagaimana ujian-ujian kepada wali-wali Allah, para rasul, nabi, dan juga orang-orang soleh. Ya, harus terjadi walaupun Allah tidak ingin mereka melihat mereka tersakiti. Ya. Nah, mungkin itulah yang bisa kita bahas, ya, para jamaah sekalian, dari hadis ke-8 tentang bagaimana keutamaan wali-wali Allah. Definisi wali Allah itu seperti apa? Ya. Nah, mungkin dari hadis ke-8 tentang bagaimana wali Allah dan definisinya, kemudian kiat-kiat menjadi wali Allah, ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian. Ya, tafadhol, ya. Afwan Ustadz, mau Tafadhol. bertanya tentang tadi disinggung tentang keutamaan sholat witir. Ya. Yang di para ulama menekankan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Kemudian Imam Hanafi mewajibkan. Betul Ustadz? Kemudian Imam Syafi'i tidak mentoleransi tapi tidak artinya tidak mewajibkan, tidak sampai derajat mewajibkan dan tidak artinya tidak boleh menjadi saksi. Tadi disampaikan demikian. Kemudian terus menerus, yang ingin saya tanyakan, terus menerus itu artinya tidak pernah atau sesekali atau bagaimana maksudnya? Oke, ya. Bismillah, ya. Ah, dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Om, ya. Ya. Itu pendapat ulama Hanafiyah sebetulnya, Om. Ya. Hmm. Nah, jadi kalau mutlak itu pendapat Imam Hanafi, wallahu alam, karena pendapatnya cukup banyak. Ya, terutama dari ulama-ulama Hanafi. Itu ada dua pendapat, ya. Dari ulama Hanafiyah. Makanya memang tidak jumhur, ya. Tetap ada pendapat Imam Hanafi yang seperti itu. Ya. Namun pendapat yang lain tidak mewajibkan. Ya. Namun bagaimana dengan terus-menerus? Ya. Artinya ya benar-benar melupakan, meninggalkan. Ya.
terus-menerus itu tidak pernah mengerjakan witir. Kalau dia pernah mengerjakan sekali, dia masih bisa keluar dari hadis yang tadi ancaman tadi tersebut. Ya, nah gitu Mi. Jadi terus-menerus itu definisinya, ya. Kalau dia tidak pernah mengerjakan sama sekali, seperti definisi kafir oleh Imam Ahmad bin Hambal ya, nggak pernah mengerjakan sholat terus-menerus. Artinya dia nggak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Ya, jadi ketika orang pernah ya ingat untuk berwitir, wallahu a'lam masih bisa keluar dari ancaman hadis tersebut. Ya, kenapa hadis ini tuh banyak ikhtilaf? Karena intinya gini, kalimat su orang-orang orang buruk gitu ya, orang keji, apakah itu dia melakukan keharaman? Ya, kekejian itu apakah definisinya dia melakukan keharaman? Ya, atau sesuatu yang tidak disukai tapi nggak haram sebetulnya. Paham ya? Dan para jemaah sekalian, ya. Ya Allah. Jadi dalam hadis tadi, fahuwa rajulun su', maka dia orang yang keji. Nah, para ulama tuh berbeda definisi dengan keji. Ya, ada sebab dan akibat, ada ilah dan ya, ada musabab dan ilah. Ya, ada ilah dan hukum bahasa lainnya gitu ya. Alasannya apa dia jadi kafir? Dia berbuat keji. Itu kalau pendapat Imam Abu Hanafi tadi atau ulama Hanafiyah lebih tepatnya ya. Jadi ulama Hanafiyah berpendapat kalau kata fasik, su, ya itu didefinisikan dengan perbuatan haram. Jadi orang keji itu ketika dia berbuat keharaman. Ya. Namun dengan tiga ulama yang lain, definisi keji itu bukan cuma keharaman. Ya. Orang yang bermuamalah buruk saja, ya, maupun itu bukan yang haram itu keji kan, fasik. Ya. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah mendefinisikan keji itu keharaman? Karena definisi mutakibul kabiroh itu adalah rojulun fasik kan. Ya. Dalam syarat keimaman sholat itu kan orang fasik itu didefinisikan kalau dia pernah berbuat dosa besar atau pelaku rutin dosa besar. Ya, tapi itu definisi terperinci sebetulnya. Enggak semuanya definisi fasik itu seperti definisi ketika kriteria menjadi imam. Ya, maka kalau Anda pribadi pendapat Imam Ahmad itu lebih dekat ya. Adalah pendapat Imam Syafi'i ya. Itu lebih bagus. Ya. Hmm. Karena pendapat Imam Ahmad, Imam Malik ya, mereka mendefinisikan keji itu nggak cuma tentang meninggalkan keharaman. Ya. Nah, maka kata Imam Syafi'i kan mendukung, ya kan? Orang nggak pernah melakukan amal sunnah sedikit pun ya, maka dia ada orang yang pelit. Ya. Dan pelit itu sifat keji. Tapi apakah pelit itu sesuatu yang haram? Makanya tadi ada singgung kan, pelit itu sesuatu yang haram nggak? Enggak kan? Kamu Tidak. pelit gitu. Enggak. Tapi kalau kita dengar kata pelit, oh ini orang jelek nih, gitu kan sifatnya. Nah, jadi ini yang mungkin bantahan dari pendapatnya mazhab-mazhab ulama-ulama dari mazhab Abu Hanifah. Nah, itu ya, ini jawaban dari Ana yang mana dulu Ana juga pernah belajar ini tentang bagaimana definisi atau hukum witir ya. Yang alhamdulillah ya, jumhur ulama akhirnya ya itu menghukumi witir itu dengan sunnah muakkadah tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Dan sudah terjawab ya. Nah, jadi ya pendapat uh, wa, Jazakallah ya, Ustaz. wajazakillah khairan Jadi pendapat wajib itu, wah ada yang bertanggung wajib Ustaz ya. Ya ada itu tadi. Ya, tapi ya langsung dibantah kan dan bantahannya menurut Anda sangat-sangat kuat. Ya, karena nggak semua sifat haram itu, keji itu pasti haram. Bisa aja orang sifatnya boleh-boleh aja tapi ya keji dia, gitu kan. Hmm. Wallahu alam bishawab. Ya mungkin dari jamaah yang lain tafadhol, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ya. Kita buka forum agak bebas ya, jadi jangan takut atau malu ya, nggak apa-apa ya. Sudah cukup insya Allah dari para jamaah sekalian ya. Eh, Bila sudah cukup ya mungkin ya, kita uh, akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya, yang mana insya Allah ilmu kita tempuh
menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW dengan karena dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan minta maaf, Anastafi ya dari segala kekurangan, kesalahan dari kita bahas bersama atau dari ucapan diri Ana yang kurang berkenan, ya tidak enak di para jamaah sekalian. Ana sekali lagi minta maaf ya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah.